Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Freddy Sudaryanto seperti biasa di kasus Jalan Cagak Subang subuh ini. Kalau kita mencermati di kasus Subang ini, pemirsa baik itu netizen ataupun para pengawal kasus Subang yang terus memperhatikan kasus Subang, ini berbagai macam karakter, berbagai macam eh, profesi, berbagai macam tipe. Artinya semua hampir kebanyakan berbeda. Baik itu netizen atau pewarta atau yang sering berkomentar di setiap channel-channel YouTube, maka itu pun berbeda. Sama halnya juga para penyedia media, baik itu YouTuber sendiri, yang kalau saya sampaikan di sini ada pengawal-pengawal para kasus Subang, ini berbeda juga, artinya berbeda tipe, berbeda skalanya lah ya. Walaupun visi misinya ada yang secara berkelompok sama, masing-masing secara berkelompok sama. Dan ini juga tidak bisa dipisahkan bahwa memang kalau istilah kata kalau memang sudah eh, apa namanya merekat di dalam pikiran dan di dalam pikirannya, bukan di hatinya tetapi di dalam pikirannya, maka akan kecenderungan untuk tetap fanatik, ya, untuk tetap terus bersikukuh. Sama halnya juga netizen begitu. Katakanlah kalau misalkan di sini ada Ramdhanu dan di sini ada Pak Yosep, ini seolah-olah menjadikan dua kubu yang berbeda, dua kubu di mana jelas bahwa cikal bakalnya kan dari sini. Katakanlah pemirsa juga ada yang pro terhadap Danu, ada juga yang pro terhadap Pak Yosep. Termasuk juga para para pengawal-pengawal media yang eh, pengawal kasus Subang ini juga sama. Ada yang pro juga kepada Ramdhanu, ada pro juga terhadap Pak Yosep, dan itu tidak dipungkiri dan tidak bisa berkias-kias kata ya. Kalau bisa mengatakan, oh enggak, saya kemana-mana kok, saya nggak kesana nggak kesini, ya pada kenyataannya tetap saja ya kesana ya kesini gitu kan. Dan itu tidak bisa dibiaskan lah, tidak bisa di kata-kata yang kata-kata yang penuh tanda tanya ya, tanda-tanya ya, seperti itu ya. Jadi tetap aja begitu sama, kalau sudah fanatik ya fanatik gitu. Tapi kalau sudah ke sana ya ke terus, sedang ke sini ya ke sini terus gitu. Sedangkan di fakta persidangan kan sudah jelas sebenarnya, di fakta persidangan itu hal-hal yang berkaitan dengan masalah kesaksian-kesaksian, baik itu para saksi-saksi yang sudah dihadirkan sampai ke saksi ahli sudah dihadirkan di sana. Ya. Artinya pada saat melihat fakta persidangan sebenarnya kan kita sudah jelas bahwa ke arah mana ini pelaku-pelakunya gitu kan. Walaupun memang tetap menunggu keputusan daripada majelis hakim nantinya. Tetapi arah-arahnya terhadap karena memang jelas di sana ada kesaksian fakta persidangan yang jelas-jelas memperlihatkan di sana. Ya, ada suatu pertanyaan, apakah tidak tergugah untuk senantiasa bisa menyadari akan hasil daripada persidangan. Artinya kita juga tidak, sampai sekarang kan kita masih menunggu. Wajar, tapi ini saya katakan karena memang masing-masing punya keyakinan dengan analisa-analisa yang berbeda. Katakanlah kalau sekarang netizen punya analisa terhadap hasil daripada persidangan, ya. Kalau kita lihat komentar-komentar daripada netizen itu beraneka ragam dan sangat-sangat pintar gitu ya. Tidak sedikit mereka berargumen begitu panjang dalam setiap komentarnya ya, dan memberikan suatu analisa-analisa yang tajam, yang begitu akurat dan ada keilmuan seperti itu. Nah ini memang tidak bisa kita tidak bisa, oh Ramdhanu begini, oh Pak Sosip begini juga. Memang karena tetap ujung-ujungnya dan nanti di fakta di
di keputusan vonis hakim nantinya ya, yang akan bisa kita jadi jelas semuanya nanti di sana. Nah, sekali lagi sama pun terhadap media seperti katakanlah YouTuber gitu ya. Ada yang ke sana, ada yang ke sini dan tetap kekeh dengan masing-masingnya. Itu pun ya tidak bisa dipungkiri dan tidak bisa disalahkan bahwa mereka pun punya masing-masing analisa masing-masing dan keyakinan bahwa kubu mereka lah yang paling benar, kubu mereka lah yang paling benar. Seperti itu. Itu keyakinan yang jelas kita lihat gambar di lapangan ya, seperti itu kita lihat masing-masing mempunyai keyakinan terhadap itu semua. Tetapi ya sekali lagi bahwa ini tidak bisa kita hilang. Kita tidak bisa hindari semua ini seperti itu. Ya, seperti itu. Kadang-kadang ada dilema-dilema malah antar netizen ya. Kalau kita lihat di netizen itu, kalau saya lagi live atau siapapun yang lagi live, kadang saya ngomongin apa di bawah itu komentar ya saling berantem gitu. Ya kan, saya ngomongin satu judul tapi di bawah udah ngomongin yang lain-lain, saling berantem. Kan sebenarnya inilah fenomenanya kasus Subang, warna-warni kasus Subang seperti itu. Tidak menutup kemungkinan juga para pengawal kasus Subang juga sedikit ada yang berantem wah, ya. Kalau netizen ada yang berantem, tiba-tiba YouTuber juga ada yang berantem, ya wajar-wajar saja karena masing-masing mempunyai analisa masing-masing seperti itu ya. Analisa masing-masing, kemudian pendapat masing-masing, argumen masing-masing dan meyakini akan ke argumentasi yang mereka punya itu adalah kebenaran buat mereka masing-masing. Ya sesama YouTuber ada yang ya sedikit clash lah, sedikit berbeda seperti itu ya. Ya saya kira juga itu wajar-wajar saja. Ada netizen dengan YouTuber, YouTuber dengan netizen seperti itu. Inilah fenomena kasus Subang yang kalau dikatakan memang sih kalau kasus Pina viral, tetapi kasus Subang itu beda gitu. Karena kasus Subang itu sudah memberikan chemistry terhadap semua dalam artian kepada para penonton, kepada para netizen, kepada para YouTuber, media sudah memberikan chemistry gitu. Dan kalau memberikan chemistry ini ya antara kasus Pina dan kasus Subang, nah itulah perbedaannya sebenarnya ya. Walaupun di kasus Pina itu sempat awal terjadi kasus Pina itu kan mulai meledak lagi itu pada saat ada proses film ya, dibuatkan film yang memang penontonnya cukup drastis di kasus Pina itu ya, luar biasa. Ya di kasus Pina itu kan drastis itunya penonton dari filmnya. Nah, cikal bakal kan dari situ. Cikal bakal sehingga naik lagi jadi viral, banyak yang mengikuti kan dulu. Bayangkan sekian tahun ya baru muncul lagi setelah ada film itu. Itulah fenomena di pada kasus itu bahwa ada fenomena memang di sana akhirnya bahwa kasus ini polanya jadi pola bisnis gitu. Bisnisnya ikut masuk di sana gitu kan. Seperti itu. Ya memang wajar karena hampir setiap kasus selalu ada filmnya. Termasuk dulu kita dengar Mat Peci ya. Zaman-zaman peristiwa Mat Peci kan itu filmnya dulu sempat meledak gitu kan. Seperti itu. Nah, tentu pertanyaannya apakah kasus Subang ini akan seperti itu? Apakah akan terjadi sebuah pembuatan film ya yang sama seperti kasus Pina atau Mat Peci? Ya kita tidak tahu ya. Tetapi saya bisa bayangkan ini kalau misalkan terjadi pembuatan film ini pasti akan meledak gitu. Kasus Subang itu pasti akan meledak kalau sampai ada pembuatan film seperti itu. Nah, jadi kembali lagi bahwa inilah fenomena kasus Subang ya, yang beraneka ragam warna, beraneka ragam sentimental dan lain sebagainya, yang kadang membuat kita jadi terus rela meluangkan waktu untuk terus mengawal kasus ini.
luar biasa sebenarnya kasus Subang ini. Tentunya adalah doa kita adalah untuk kedua almarhumah, ya, karena kedua almarhumah ini dengan kasus ini, dengan pengorbanan kedua almarhumah, artinya bahwa memberikan dampak-dampak yang sangat luar biasa terhadap kehidupan, ternyata lah kehidupan daripada orang-orang yang mengikuti kasus ini. Dan kita doakan semoga dalam keadaan husnul khotimah kedua almarhumah, dilapangkan kuburnya, diterangkan kuburnya, ya, semoga pokoknya dalam keadaan husnul khotimah di alam sana. Walaupun sampai sekarang masih menunggu keadilan, karena sampai sekarang kita belum ada keputusan, sehingga memang sekarang lagi menunggu keadilan, ya, kedua almarhumah. Karena dampak daripada kedua almarhumah ini memberikan dampak yang sangat luar biasa. Salah satunya adalah terutama bagi YouTuber, ya. Saya pribadi sebagai YouTuber dengan kasus ini, mengawal kasus ini, banyak sekali hal-hal yang satu berarti kita silaturahmi. Mengawal kasus Subang, mengikuti terus pergerakan kasus Subang, kita banyak bersilaturahmi. Dari silaturahmi itu kita jadi kenal. Dari kenal yang jadi kenal aja. Contohnya saya dengan Bang Jack jadi kenal, dengan Kang Heri saya jadi kenal, dengan Bang Yahya saya jadi kenal, ya. Juga dengan para petinggi juga jadi kenal, ya, para kuasa hukum, dengan Bapak Ahmad Topan Sudirjo, dengan Bapak Rohman Hidayat, ya, jadi kenal. Artinya kan mereka orang-orang penting itu kan, orang-orang yang memang jadi kita kenal dengan orang-orang penting lah, ya, dengan kasus Subang ini. Yang tadinya kita biasa-biasa saja, apalagi saya konten saya, ya, kan konten olahraga, ya, konten olahraga, konten ngeprank, yang tiba-tiba dengan kasus ini, ya, itu jadi kenal dengan orang-orang penting, ya, kenal dengan para netizen, yang netizen berkomunikasi baik via WA, ya, baik via langsung dengan komentar-komentar, ya, berhubungan teleponan dengan netizen. Dan netizen ini bukan orang-orang, saya lihat bukan orang-orang biasa. Maksudnya begini, mereka orang-orang yang saya kira sangat-sangat luar biasa gitu, yang ada di pemerhati kasus Subang ini. Akhirnya kita jadi kenal gitu, ya, dengan para netizen, jadi kenal dengan orang-orang penting juga jadi kenal. Inilah fenomena dan warna kasus Subang. Dan semoga, ya, tentu ini kan walaupun harus dikorbankan dengan kedua korban, tetapi sekali lagi, ya, yang bisa kita lakukan adalah mendoakan di setiap kita sedang ibadah kepada kedua almarhumah, senantiasa diberikan diberikan ampunan segala dosa-dosanya. Selalu kita doakan itu untuk kedua almarhumah, karena dampak daripada ini semua adalah ada warna-warni daripada kasus Subang itu sendiri. Ya, kita mengenal para tersangka juga. Ya, bayangkan saja kita sampai mengenal para tersangka, kan luar biasa. Yang sekarang sudah jadi terdakwa, kita kenal, kita ngobrol bareng sama-sama seperti itu. Ya, demikian materi warna-warni daripada kasus Subang ini, ya. Tentunya adalah sekali lagi kita menunggu daripada hasil yang akan disampaikan dari Jaksa Penuntut Umum di tanggal 4 Juli nanti, hari Kamis, yaitu sidang tuntutan. Dan juga kita menunggu sidang tuntutan untuk Ramdhanu di tanggal 9 Juni, yang kemarin tidak jadi, ya. Sekali lagi kita berharap apapun hasilnya, apapun keputusannya, yang disampaikan adalah sebuah keadilan. Keadilan yang betul-betul seadil-adilnya, sehingga kita betul-betul akan tahu siapa pembunuh sebenarnya. Harapan kita semua demi keadilan kedua korban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.